these butterflies? You mean bread and butterflies? Oh yes, of course. Halo teman-teman, bertemu lagi di channel aku. Kita akan belajar banyak hal lagi di video kali ini. Stay tune ya. Kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Tetapi kenapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia? Kita kan orang Indonesia ya kan? Kita seharusnya udah pandai dong bahasa Indonesia kita. Justru itu, bangsa Indonesia terdiri dari banyak sekali bahasa daerah. Itulah alasannya bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Tetapi kali ini, aku nggak akan bahas semua materi bahasa Indonesia. Aku hanya akan bahas tentang ejaan. Kalian pasti pernah nemu seperti spanduk-spanduk atau baleho di pinggir jalan yang berisi tentang iklan atau nama toko. Kalian juga gak jarang pastinya menemukan ejaan-ejaan yang salah di dalam spanduk itu. Aku akan analisis beberapa spanduk atau baleho yang aku temui di pinggir jalan. Stay tune ya. Sekarang perhatikan foto yang telah aku tampilkan di layar ini bertuliskan jangan parkir di jalan. Di manakah bentuk kesalahannya? Bentuk kesalahannya terletak pada kata di jalan. Kenapa kata ini salah? Karena dia merupakan preposisi atau kata depan yang disandingkan dengan kata benda, yaitu jalan. Sehingga preposisi ketika disandingkan dengan kata benda harus dipisah atau dikasih spasi di tengah-tengah. Seperti ini. Jika sudah diberi spasi, maka kata ini menjadi benar. Untuk selanjutnya yang aku temui di samping-samping rumah aku adalah kata jamaah. Kata jamaah sering sekali ditemui di beberapa tempat ibadah seperti masjid atau musola. Seringkali penulisannya menggunakan tanda petik di antara dua A di belakang, sehingga pengucapannya menjadi seperti jamaah. Padahal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata baku jamaah ini merupakan kata yang tidak baku. Sedangkan yang baku adalah kata jemaah menggunakan JE tanpa adanya tanda petik di antara A di belakang. Maka dari itu, jemaah merupakan kata yang baku. Setelah berjalan lagi, aku menemukan kata souvenir. Di spanduk ini terdapat kata souvenir. Kenapa kata souvenir ini salah dan tidak baku? Karena kata souvenir ini merupakan ejaan bahasa asing. Sedangkan kata yang disandingkan merupakan bahasa Indonesia. Sehingga supaya ejaan ini benar, maka kata souvenir harus diubah menjadi kata baku. Seperti apa sih kata baku souvenir itu? Kata baku souvenir ditulis menggunakan U, yaitu souvenir. Kata ini telah tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga souvenir merupakan kata tidak baku dan souvenir adalah kata yang baku. Aku menemukan dua kata selain souvenir. Selanjutnya adalah kata ikhtiar. Di dalam spanduk nama toko ini bertuliskan kata ikhtiar dengan H dan Y yang merupakan pembentuk kata ikhtiar menjadi tidak baku. Kenapa? Karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ikhtiar yang sebenarnya harus ditulis menggunakan KH dan tanpa menambahi huruf Y, sehingga akan berbentuk seperti ini. Oleh karena itu, penulisan kata ikhtiar akan salah, sedangkan yang paling benar adalah ikhtiar.
Selanjutnya ada lagi kata mie ayam. Kalian pasti sering pergi ke warung-warung mie yang menuliskan kata mie ayam menggunakan huruf M, I, E. Padahal kata mie dalam spanduk ini merupakan kata yang tidak baku dan tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mie tanpa ditambahi huruf E di belakangnya. Sehingga mie yang ada huruf E-nya merupakan kata tidak baku, sedangkan mie tanpa huruf E merupakan kata baku. Aku juga menemukan kata musola. Selain tadi aku menemukan kata jamaah, sekarang ada musola. Seringkali beberapa daerah di Indonesia jarang menggunakan kata baku untuk mendeskripsikan tempat ibadah ini. Padahal kata musola merupakan kata yang tidak baku. Sedangkan kata baku yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah musola, tanpa menggunakan H ataupun O dan L yang double. Sehingga musola merupakan kata tidak baku, sedangkan musala merupakan kata baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu aku menemukan kata fotokopi. Lihat di gambar ini yang sudah tertera, tulisan fotokopi awalan foto menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kata kopi merupakan ejaan bahasa Inggris. Sehingga jika ingin mendapatkan ejaan yang benar dalam bahasa Indonesia harus dipadankan. Seperti kata foto bahasa Indonesia, maka kopi harus menggunakan huruf K, O, P, I. Maka dari itu, kata yang sebenarnya dan tertera dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah fotokopi, menggunakan K dan diakhiri dengan huruf I. Selain aku menemukan kata fotokopi, dalam satu spanduk ini aku juga menemukan kata ngeprint. Kenapa kata ngeprint ini salah? Meskipun penggunaan bahasa asingnya sudah benar, kata ngeprint ini adalah penggabungan dari bahasa daerah dengan bahasa Inggris. Tentu saja salah, karena penggabungan dalam dua kata ini merupakan penggabungan yang sangat tidak padu. Itulah kenapa alangkah baiknya untuk menggunakan kata mencetak sebagai alternatif kata ngeprint. Karena kata mencetak merupakan kata bahasa Indonesia yang sangat baku dan tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu, kata ngeprint tidak dianjurkan untuk digunakan, apalagi menambahkan strip di antara kata nge dan print. Take my hand and hold it tight. Look at the paintings. Untuk di perjalanan selanjutnya, aku menemukan lagi beberapa kata yang ada di spanduk di pinggir jalan. Yang pertama adalah kata martabak telur. Pada spanduk ini terdapat tulisan yang salah, yaitu pada kata telur. Kata telur ini tentu saja salah karena ejaan telur yang sebenarnya menggunakan huruf U bukan huruf O, sehingga katanya menjadi telur. Nah, aku juga menemukan kata anugerah. Pada spanduk ini kalian bisa lihat di layar. Kata anugerah bertuliskan dengan ejaan A N U G R A H. Padahal kata yang sebenarnya atau yang benar ditulis menggunakan E setelah huruf G, sehingga pembacaannya menjadi anugerah, bukan anugerah. Maka dari itu, kata pada spanduk merupakan kata yang salah, sedangkan untuk pembenarannya sudah tertera di layar beserta ejaannya.